Kita akan masuk teman-teman sekalian ke sebab yang ke-16 ya, yaitu tidak suka bermusyawarah. Tidak suka bermusyawarah. Di sini teman-teman sekalian, bermusyawarah merupakan prinsip agung dan merupakan sarana untuk menyatukan hati. Di samping sebagai pintu gerbang menuju kesuksesan, Allah telah memberikan pujian kepada kaum mukminin. Dalam firman-Nya surah Asy-Syura ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Al-Qurtubi berkata, mereka saling bermusyawarah dalam segala urusan. Orang-orang Ansar atau penduduk asli Madinah, sebelum kedatangan Nabi SAW kepada mereka, jika mereka hendak melakukan satu urusan mereka, maka mereka memusyawarahkan urusan itu, lalu mereka melaksanakannya. Maka dari itu Allah SWT memuji mereka dengan firman-Nya. Jadi maksudnya ini, wa amrum syura bainahum. Maksudnya urusan mereka selalu diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Surah Asy-Syu'ara ayat 38. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, makanya maksudnya adalah karena mereka patuh pada keputusan bersama di dalam urusan-urusan mereka, maka mereka bersepakat dan tidak berselisih. Maka karena kebersatuan itulah mereka dipuji. Orang yang berakal, cerdas dan memiliki cita-cita tinggi dan analisa yang tajam tidak akan bersikeras atau bersikap keras kepala untuk mempertahankan pendapatnya, di mana sikap itu membuat dirinya tidak mau bermusyawarah. Bahkan sebaliknya, ia berusaha untuk selalu mengajak musyawarah pada orang-orang yang memiliki pemikiran sehat dan banyak pengalaman, dari orang-orang yang mempunyai kredibilitas, ilmu, amal dan suka memberikan nasihat. Maka dengan bermusyawarah berarti semakin tajam dan semakin matang pemikiran seseorang, bertambah luas wawasannya dan hubungan di antara mereka semakin erat. Jadi maksudnya di antara hal yang melemahkan iman adalah tidak mau orang melibatkan orang lain dalam bermusyawarah. Dia merasa dia single fighter, semuanya ya dia bahas sendiri. Semuanya dia kerjakan sendiri. Nah, kita dalam Islam boleh, kita ini makhluk sosial, berinteraksi ya. Dan termasuk bagian interaksi kita secara sosial adalah bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal, orang-orang yang dewasa. Nabi SAW, saya sudah Nabi, terima wahyu, tapi Allah SWT masih mengatakan dalam Al-Quran, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Dan bermusyawarah kau hai Muhammad dengan orang-orang itu, maksudnya dengan para sahabatmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pria itu ada 3 macam. Yang pertama, pria yang diberikan kepadanya suatu urusan, lalu urusan itu ia luruskan dengan pendapatnya sendiri. Yang kedua, pria yang memusyawarahkan perkara yang tidak jelas baginya, lalu ia memutuskan urusan itu sesuai dengan anjuran dan saran ahli ilmu. Dan yang ketiga, pria bingung lalu merusak pemikirannya, yaitu orang-orang yang tidak bermusyawarah dan tidak patuh kepada orang-orang yang memberinya nasihat. Jadi ini perkataan Umar bin Khattab sangat bagus ya untuk dipahami dan direnungi tentunya teman-teman sekalian. Bagaimana pria itu ada yang bermusyawarah, ada yang tidak mau bermusyawarah, cuma dia pendapatnya sendiri saja. Ada yang mau bermusyawarah. Dan yang terbaik adalah yang mau bermusyawarah sehingga dia bisa mengambil pengalaman dan ilmu dari orang-orang. Musyawarah tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi tidak bermusyawarah justru melemahkan iman. Karena hanya muncul sifat sombong, merasa diri mampu, ya, mengalahkan orang lain dan seterusnya. Bashar bin Burd berkata, jika satu persoalan mengharuskan bermusyawarah, maka mintalah bantuan pada pemikiran orang arif atau orang yang dewasa. Dan atau minta nasihat kepada orang yang setia. Dan jangan sekali-kali engkau jadikan musyawarah sebagai kebencian, karena sungguhnya bulu sayap bagian bawah adalah kekuasaan bagi bulu sayap yang bagian atas. Terkadang manusia lemah dan berfikir atau dalam berfikir dan dalam mencapai tujuannya, akan tetapi ia akan menjadi mudah baginya ketika ia memadukan pemikirannya dengan pemikiran orang lain, hingga menjadi jelas baginya jalan yang lurus ia tempuh dan ia mencapai tujuan dengan mudah dan ringan, sebagaimana disebutkan bahwa musyawarah itu adalah hakikat petunjuk. Di Pancasila juga kan ada tuh bermusyawarah. Dan memang kita sebagai seorang Muslim, dalam Al-Quran sudah disebutkan wasyarun fil amr, dan bermusyawarah hai Muhammad ya, dengan mereka dalam perkara-perkara. Padahal Allah SWT bisa berikan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung.
Setiap perkara penting membutuhkan pemikiran, sedangkan pemikiran membutuhkan pengalaman dan tidak sedikit manusia yang salah faham ketika mereka berpendapat bahwa musyawarah adalah bukti kekurangan dan merupakan penghinaan terhadap mereka. Sungguh ini adalah kekeliruan yang besar. Karena ada sebagian orang begitu ya, dia tidak mau musyawarah sama orang karena alasannya menghina dia berarti. Jadi seakan-akan butuh sama orang lain. Tidak. Islam menyuruh kita itu. Bahkan ada surah Asy-Syura khusus, surah bermusyawarah. Allah telah memberikan kepada kita contoh yang amat jelas dan nyata pada manusia yang paling sempurna pemikirannya dan paling suci jiwanya, itu Rasulullah SAW, di mana Allah telah memerintahkan beliau untuk memusyawarah atau bermusyawarah dalam surah Al-Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonir wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan ini. Teman-teman sekalian, musyawarah tidak akan berkasar musyawarahnya kepada ahli ilmu ya. Musyawarahnya kepada ahlinya. Tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kita mau menikah, mau mulai pekerjaan, mau apa saja beraktivitas, alangkah baiknya kalau kita selalu bermusyawarah. Dan musyawarah pada ahlinya. Ingat teman-teman, musyawarah ini akan menjadi sebuah senjata yang tajam atau lampu yang terang untuk memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Kecuali kalau Anda salah dalam bermusyawarah, yaitu bermusyawarah bukan pada ahlinya. Contoh kasus, dia ribut dalam rumah tangganya. Lalu dia bermusyawarah dengan adiknya atau kakaknya yang belum berumah tangga. Apa yang terjadi? Mereka nggak akan paham. Kalau mereka hidupnya merasa lebih tenang tanpa suami, dia akan mengatakan, sudahlah, cerai saja misalnya. Kan begitu. Jadi musyawarah bukan pada ahlinya. Jadi kalau Anda sudah maju selangkah, misalnya Anda menikah, jangan musyawarah dengan orang yang belum menikah. Dalam rumah tangga seharusnya dia belum tahu lakukan ya. Tapi kalau dia misalnya ahli perang, ya, kemudian Anda walaupun sudah menikah lebih tua dari dia, tapi ternyata dia ahli perang dan Anda tidak semahir dia, Anda mau belajar, nggak ada masalah. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam.